Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Bayangkan diri Anda berada di tengah dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ada tim yang solid, di mana setiap individu merasa didukung, aman, dan bersemangat untuk berkontribusi. Di sisi lain, ada tim yang terpecah belah, dipenuhi ketegangan, dan dihantui oleh rasa takut akan kegagalan. Rahasianya terletak pada kepemimpinan. Hari ini kita akan membahas bagaimana kepemimpinan bisa mengubah segalanya. Selamat datang kembali di channel Si Karyawan Pintar. Hari ini, kita akan membahas salah satu buku yang sangat penting untuk setiap pemimpin, yaitu Leaders Eat Last karya Simon Sinek. Buku ini mengajarkan tentang pentingnya seorang pemimpin dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung. Kita akan membahas bagaimana lingkaran keamanan bisa membuat tim lebih produktif dan inovatif, serta bahaya kepemimpinan yang berbasis ketakutan. Mari kita mulai. Chapter 1. Prinsip dasar dari Leaders Eat Last. Di Korps Marinir, para pemimpin selalu makan terakhir setelah memastikan semua anggota timnya sudah kenyang. Ini lebih dari sekadar tradisi. Ini adalah simbol dari filosofi kepemimpinan yang mendahulukan kepentingan orang lain. Pemimpin yang baik tidak hanya memberi perintah, tetapi juga melindungi timnya, memastikan mereka merasa aman dan didukung. Simon Sinek menyebut konsep ini sebagai lingkaran keamanan. Lingkaran ini adalah perasaan aman yang dirasakan oleh setiap anggota tim ketika mereka tahu pemimpin mereka ada untuk melindungi mereka. Dengan lingkaran keamanan ini, tim akan lebih berani mengambil risiko, berinovasi, dan menyumbangkan ide-ide terbaik mereka tanpa rasa takut. Bayangkan, apa yang terjadi jika Anda bekerja di tempat yang membuat Anda merasa benar-benar aman? Tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga secara mental. Anda tahu bahwa kesalahan tidak akan langsung dihukum, tetapi justru dianggap sebagai peluang untuk belajar. Chapter 2. Lingkaran keamanan dalam kepemimpinan. Lingkaran keamanan ini, seperti yang disebutkan Sinek, adalah tanggung jawab pemimpin. Sebuah organisasi yang dipimpin dengan empati dan perhatian akan mampu mencapai hasil yang luar biasa. Ketika setiap individu dalam tim merasa dilindungi dan dihargai, mereka akan lebih bersemangat untuk memberikan yang terbaik. Sebagai contoh, dalam perusahaan teknologi besar seperti Google, inovasi adalah hal yang sangat dihargai. Para pemimpin menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa aman untuk bereksperimen dengan ide-ide baru, tanpa takut akan kegagalan. Bahkan jika sebuah proyek gagal, mereka melihatnya sebagai pembelajaran untuk masa depan. Hasilnya, inovasi berkembang pesat. Jadi, sebagai pemimpin, kita perlu bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang serupa untuk tim kita. Lingkungan yang aman dan mendorong setiap orang untuk maju. Chapter 3. Bahaya kepemimpinan berbasis ketakutan. Sebaliknya, ketika kepemimpinan berpusat pada ketakutan, efeknya bisa sangat merugikan. Karyawan yang takut pada pemimpinnya atau takut melakukan kesalahan akan cenderung menghindari tanggung jawab, bermain aman, dan tidak berani memberikan ide-ide inovatif. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang gagal karena budaya kerja mereka penuh dengan tekanan dan ancaman. Sebuah studi menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan gaya kepemimpinan otoriter seringkali memiliki tingkat turnover karyawan yang tinggi dan produktivitas yang rendah. Bayangkan Anda bekerja di lingkungan yang membuat Anda selalu merasa diawasi dan takut untuk berbicara. Itu bukan lingkungan yang produktif, bukan? Tidak hanya karyawan tidak akan memberikan yang terbaik, tetapi mereka juga tidak akan merasa termotivasi untuk tetap bertahan di perusahaan tersebut. Chapter 4. Call to action, mulai memimpin dengan empati. Lalu bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik? Sinek menawarkan solusi sederhana, empati. Mendengarkan adalah salah satu kunci utama dalam memimpin dengan empati. Sebagai pemimpin, mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran tim Anda adalah langkah pertama untuk membangun hubungan yang kuat dan menciptakan lingkaran keamanan. Ketika pemimpin mulai mendengarkan, mereka menunjukkan kepada tim bahwa pendapat mereka berharga. Ini bukan hanya tentang mendengarkan secara pasif, tetapi benar-benar memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh anggota tim. Contoh yang baik bisa dilihat di banyak startup sukses.
Pemimpin yang sukses di startup biasanya adalah mereka yang terlibat langsung dengan timnya, mendengarkan masukan dan ide dari bawahannya, dan tidak ragu untuk mengambil tindakan yang mendukung tim. Chapter 5. Kesimpulan. Akhirnya, Leaders Eat Last mengajarkan kita bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang memegang kendali atau otoritas, tetapi tentang melayani dan mendukung orang lain. Dengan menciptakan lingkaran keamanan, pemimpin dapat membangun tim yang solid, inovatif, dan produktif. Pemimpin sejati mendahulukan timnya, memastikan bahwa setiap anggota merasa dihargai dan aman. Ketika pemimpin menciptakan rasa aman ini, mereka tidak hanya membantu tim untuk berkembang, tetapi juga membangun loyalitas yang kuat. Jadi, mari kita mulai hari ini, menjadi pemimpin yang tidak hanya fokus pada hasil. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan dengan teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.